إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam atau dalam keadaan menjadi seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, cara untuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ada begitu banyak cara. Salah satu cara agar kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengingat-ingat bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya kepada ahli surga nanti, kepada para penduduk surga. Bagaimana balasan berupa kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk surga. Dengan mengingat-ingat hal ini, insyaallah kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga cara untuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengingat-ingat serta merenungi azab apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat dosa, kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Merenungi bagaimana kondisi nanti di hari kiamat, bagaimana para penduduk neraka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para penduduk neraka sebelum dimasukkan ke dalam neraka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kondisi seperti ini banyak sekali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam banyak sekali hadis. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi: "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Yang artinya, walau tara idzil mujrimun, apabila kau melihat nanti di hari kiamat orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergambar dalam potongan ayat ini bahwasanya nanti para penghuni neraka sebelum dimasukkan ke dalam neraka akan dikumpulkan, menyesali perbuatannya, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan ayat berikutnya. Rabbana abasarna wa sami'na. Mereka berkata, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, sesungguhnya kami telah melihat. Apa yang para penduduk neraka telah lihat? Yang telah mereka lihat ialah siksaan-siksaan yang berada di neraka. Azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para pendosa, kepada orang-orang yang dahulu di dunia melakukan kesalahan. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sesungguhnya telah melihat. Bukan sekedar melihat, para penduduk neraka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz wa sami'na, dan kami telah mendengar. Apa yang para penduduk neraka ini dengar? Yang mereka dengar ialah rintihan-rintihan yang ada di neraka. Bagaimana para penduduk neraka berteriak di dalam neraka, memohon agar dapat dikeluarkan dari neraka. Maka dari itu sebelum mereka masuk neraka, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Rabbana abasarna, ya Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal dengan amalan-amalan yang soleh, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.
Doa siapa ini? Doa orang-orang yang sudah pasti masuk neraka, yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi akan masuk neraka. Namun pada saat itu penyesalan tiada guna, permohonan ampun, taubat pada saat itu tiada guna. Karena apa? Karena sesungguhnya ketentuan telah ditetapkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah kondisi bagaimana seorang penghuni neraka sebelum dimasukkan ke dalam neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana apabila telah masuk neraka? Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam banyak sekali ayat. Salah satu doa para penghuni neraka dicatat dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Yang artinya, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari neraka. Fa in 'udna fa inna zalimun. Dan apabila nanti setelah kami dikembalikan ke dunia, kami melakukan kesalahan lagi, kami siap dikatakan orang yang zalim. Kami adalah benar-benar orang yang zalim. Begitu janji orang yang sudah masuk neraka, ingin dikembalikan ke dunia, dan apabila melakukan kesalahan lagi, mereka siap dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Kenapa mereka berkata seperti itu? Kenapa mereka berdoa seperti itu? Karena sesungguhnya mereka telah menyesal atas dosa-dosa yang telah diperbuat di dunia, atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat di dunia. Namun pada hari itu penyesalan tiada gunanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam ayat berikutnya bahwasanya orang-orang yang berdoa ingin keluar dari neraka ditempali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, dan apabila kami berbuat kesalahan lagi, maka kami sesungguhnya orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qala khsaw fiha wa la tukallimun. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang memohon ini, ihsaw fiha wa la tukallimun. Diamlah dengan hina di neraka dan jangan berkata-kata lagi. Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang yang berada di neraka untuk berbicara lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Melarang orang-orang yang sudah masuk neraka memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena permohonan pada saat itu tiada gunanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentulah kita ketahui neraka begitu kejam, siksaan neraka begitu besar, dan tidak ada orang yang dapat keluar dari neraka dengan usahanya sendiri. Namun saking sadisnya, saking kejamnya siksaan di neraka, para penduduk neraka akan tetap berusaha keluar dari neraka, karena sesungguhnya mereka tidak tahan berada di neraka. Hal ini tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang artinya, setiap kali para penduduk neraka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi di tempatnya. Dalam ayat ini tergambar jelas bahwasanya bagaimanapun caranya orang di neraka beranjak dari tempatnya, akan dikembalikan lagi, akan dipukul lagi, akan dihempaskan lagi ke tempat semula ia berada. U'idu fiha wa qila lahum, bukan sekedar dipukul, dihempaskan, dihantam ke tempat asalnya lagi, wa qila lahum, namun dikatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan kepada mereka? Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Artinya, rasakanlah azab neraka yang dahulu kau dustakan. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kata dustakan di sini ialah seorang mengetahui bagaimana kesalahan yang diperbuat, namun tidak mau meninggalkannya. Wal a'yadu billah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentulah kita sebagai manusia biasa mempunyai banyak salah dan dosa. Namun yakinlah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur panjang, masih memberikan kita kesempatan hidup. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya sebelum nyawa hambanya sampai ke kerongkongan.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم.